wanita asal Bandung, Jabar, berinisial KR, 31, jadi korban pelecehan dokter rumah sakit swasta di Kota Malang berinisial AY. KR mengalami pelecehan oleh Dr. AY saat ia berlibur ke Malang pada September 2022 lalu. Hal ini diungkap oleh korban lewat unggahan di akun X @malangraya_info pada Selasa, 15 April 2025. Dalam unggahannya, akun tersebut memberi judul, "Viral dugaan aksi pelecehan yang terjadi di salah satu RS swasta di Kota Malang." Kronologi pelecehan terjadi kala korban mengalami sakit saat berlibur ke Malang. Pada bulan September itu, saya berangkat sendirian ke Malang buat liburan. Tetapi karena saya ini orangnya ringkih, akhirnya saya mengalami sakit, kata KR saat dikonfirmasi lewat telepon pada Rabu, 16 April 2025, dilansir suryamalang.com. Selanjutnya, korban mencari informasi secara online tentang rumah sakit terbaik di Malang dan diarahkan ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Lalu di tanggal 26 September 2022 sekitar jam 1 WIB dini hari, saya menuju rumah sakit tersebut dan masuk lewat instalasi gawat darurat, IGD. Lalu, di situ saya ketemu dengan dokter berinisial AY dan diperiksa, terus sempat diinfus, ungkap KR. Dalam pemeriksaan itu, KR didiagnosa mengalami sinusitis dan vertigo berat serta harus dilakukan pemeriksaan röntgen. Tetapi, hasil röntgen tersebut rupanya tidak langsung keluar. Setelah itu, AY mengarahkan KR ke bagian meja perawat dan diminta untuk memberikan nomor kontak WhatsApp. AY ini bilang untuk menyerahkan nomor kontak WhatsApp, WA, ke meja suster. Alasannya, hasil röntgen akan dikirim oleh pihak rumah sakit ke nomor WA saya, jelas KR. Saat itu, korban sebenarnya sudah sempat diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Tetapi, karena kondisinya tak membaik, KR pun kembali lagi ke rumah sakit tersebut pada hari yang sama di malam harinya. KR lalu diobservasi dan dipindahkan ke ruangan kamar VIP. Keesokan harinya atau di tanggal 27 September 2022, hasil röntgennya pun telah keluar. Namun KR dibuat terkejut, sebab yang memberitahu lewat WA tentang hasil röntgen itu bukanlah nomor rumah sakit, melainkan nomor dari Dr. AY. Mulanya, KR berpikiran positif karena hanya sekedar mengabarkan hasil röntgen. Tetapi, Dr. AY justru semakin intens melakukan chat yang justru mengarah ke hal pribadi. Di dalam chatnya, AY tanya kabar saya lalu tanya sudah tidurkah sambil juga menawarkan kopi. Tetapi chat itu tidak saya balas, karena saya merasa dokter kok seperti ini, beber korban. Saat menjalani rawat inap, tiba-tiba Dr. AY melakukan kunjungan ke kamar korban sambil membawa stetoskop. Padahal, saat itu KR sedang dijenguk oleh temannya dan kemudian temannya itu berpamitan pulang. Di saat itulah, tabiat aneh pelaku mulai terlihat. Yaitu dimulai saat AY menutup seluruh gorden kamar inap lalu menyuruh KR membuka baju rawat inapnya. Alasannya mau diperiksa dan meski sudah tidak nyaman, tapi masih menuruti. Setelah itu, AY menyuruh saya buka bra, ujar KR. Dari situ saya mulai berpikir, kok jadi seperti ini dan hal itu membuat saya bingung sekaligus ketakutan. Akhirnya, saya menuruti dan membuka bra, sambungnya. Setelah itu, AY melakukan pemeriksaan dengan cara menempelkan stetoskop ke bagian dada kiri dan kanan sekaligus terus menyenggol bagian sensitif dari KR. Tidak lama kemudian, AY pun mengeluarkan handphonenya. Saya bilang, ngapain, dok, kok mengeluarkan HP? Si AY menjawab mau balas wa teman, jadi posisinya tangan kanan masih pegang stetoskop menempel di dada kanan saya dan tangan satunya memegang HP, papar KR. Tetapi, posisi HP-nya itu berada tepat mengarah ke dada saya. Langsung saya tarik baju ke atas dan menutup bagian dada, dan saya bilang ke AY mau tidur istirahat, lanjutnya. AY kemudian menghentikan aksinya dan langsung keluar kamar. Hingga pada keesokan harinya, KR akhirnya diperbolehkan pulang karena kondisi yang sudah membaik. Dengan keberaniannya serta mendapat dukungan dari teman-teman, KR pun memviralkan kejadian ini ke media sosial termasuk berencana melanjutkan ke ranah hukum. Ini demi keadilan yang harus ditegakkan, agar tidak ada korban lainnya. Dan dalam waktu dekat ini, saya akan ke Malang. Sepertinya baru bisa minggu depan, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, terangnya.